Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Fadli dalam pembelajaran sosiologi. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita sudah belajar apa? Ya, yaitu tentang faktor internal dan faktor eksternal. Nah, hari ini anak-anak kita lanjutkan kembali tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Yuk, simak baik-baik pada materi berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang faktor pendorong. Apa saja sih yang menyebabkan perubahan sosial itu terjadi, perubahan sosial itu diterima oleh masyarakat. Yang pertama yaitu ada kontak dengan budaya lain atau difusi, ya. Kemudian yang kedua, ada keberagaman masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu lapisan sosial yang terbuka. Kemudian yang keempat, penghargaan terhadap sebuah karya. Yuk anak-anak kita pelajari satu persatu ya materinya. Nah, yang pertama kaitannya dengan kontak dengan kebudayaan lain atau difusi. Nah, pada proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain, dari satu masyarakat ke masyarakat lain, bahkan dari satu negara ke negara lain. Nah, anak-anak, contohnya itu bisa kalian lihat pada Festival Budaya Jepang di Indonesia ya, atau Festival Budaya Korea ataupun festival budaya-budaya dari negara lain yang ada di Indonesia ya. Nah, kontak dengan kebudayaan lain itu dapat dilakukan dengan penetrasi kebudayaan atau menyebarnya masuknya unsur-unsur kebudayaan dari luar. Ada dua, ada penetration pacific, kemudian ada penetration violence. Yang pertama, penetration pacific yaitu proses masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan dengan cara damai. Ya, ada tiga, bisa lewat akulturasi, bisa lewat asimilasi maupun sintesis kebudayaan. Nah, kalau akulturasi kaitannya bercampurnya dua kebudayaan tanpa menghilangkan masing-masing budaya tersebut. Contohnya masjid yang bernuansa Tionghoa ya. Masjid itu kan tempat ibadah agama Islam, kemudian bentuknya Tionghoa yaitu berbentuk kelenteng misalkan ya. Nah, ini kan rumah atau budaya pada masyarakat Tionghoa atau Chinese seperti itu ya. Kemudian ada asimilasi yaitu melalui pernikahan campuran atau amalgamasi. Misalkan pernikahan antara budaya dari suku Jawa dengan suku Dayak misalkan dari Kalimantan ya, atau pernikahan dari negara Indonesia, orang Indonesia dengan orang luar misalkan menghasilkan keturunan anak Indo misalkan ya, maka akan memperoleh dua kebudayaan sekaligus, di mana dua kebudayaan tadi akan diterapkan oleh anak tersebut, seperti itu ya. Kemudian ada sintesis kebudayaan melalui musik dangdut ya dan juga kesenian wayang ya. Nah, selain penetration Pacific, ada juga penetration violence yaitu proses masuknya kebudayaan yang dilakukan secara paksa. Contohnya apa? Yaitu pada zaman penjajahan ya, ada yang namanya sistem tanam paksa dan kerja paksa atau kerja rodi ya pada masa penjajahan Belanda misalkan ya. Kemudian penggusuran lahan pertanian dan kasus reklamasi yang dialami masyarakat nelayan merupakan beberapa contoh penetration violence di era modern. Nah, jadi penetration kebudayaan ini ya ada yang dilakukan dengan cara damai, ada yang dilakukan secara paksaan seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak bisa dipahami ya untuk materinya? Kita lanjutkan yang kedua, yaitu heterogenitas masyarakat, di mana ditandai dengan keberagaman suku, agama, ras, bahasa, dan juga ideologi. Selain itu, heterogenitas masyarakat juga ditandai dengan keberagaman profesi atau pekerjaan ya. Apa saja dampak yang ditimbulkan? Yang pertama yaitu munculnya tempat-tempat wisata, festival kebudayaan maupun festival kuliner daerah.
yang menunjukkan identitas kebudayaan daerah masing-masing. Nah, biasanya ini maknanya berdampak positif karena kita mengenalkan masing-masing budaya satu sama lain. Tetapi selain itu, dengan heterogenitas masyarakat, ini juga memicu munculnya konflik. Karena tadi keanekaragaman suku, agama, ras ya dalam masyarakat sehingga tadi menyebabkan konflik ya. Nah, kemudian yang ketiga, toleransi, di mana dengan toleransi ini ya kita bisa menerima perbedaan-perbedaan sebagai sebuah fakta sosial di masyarakat sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat ya. Kemudian yang keempat, penghargaan sebuah karya di mana kita lihat ada dua hal ya. Yang pertama yaitu sikap menghargai hasil karya orang lain dapat memotivasi masyarakat untuk berkarya lebih sehingga akhirnya perubahan-perubahan sosial dapat terjadi dengan lebih cepat ya. Nah, makanya kalian anak-anak ketika temannya mempunyai karya yang baru atau berbeda atau unik dengan karya kalian, itu jangan ditertawakan, jangan diolok-olok, tetapi harus disupport, harus diapresiasi ya. Kemudian yang kedua, ketika semakin banyak karya-karya ataupun suatu penemuan di masyarakat, maka yang diperlukan adalah perlindungan hak cipta agar tidak terjadi plagiarisme ya atau peniruan atau penjiplakan. Nah, jadi ini ada empat hal inilah mendorong terjadinya perubahan sosial ya. Nah, tetapi anak-anak dari empat hal ini ada juga faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial. Apa saja? Yuk kita lanjutkan pada materi berikut. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ada faktor penghambat perubahan sosial, ada 6. Yang pertama yaitu kurangnya kontak dengan masyarakat lain. Nah, di mana kalau kurangnya kontak dengan masyarakat lain ini kan terkait dengan akses wilayahnya yang jauh, yang terisolir ya dengan daerah masyarakat penduduk yang lain sehingga tadi menghambat terjadinya perubahan sosial ya. Kemudian adat istiadat yang tertanam kuat ya. Kemudian ada juga terhambatnya perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kemudian yang berikutnya ada juga prasangka terhadap hal baru. Kemudian ada juga face interest, yaitu kepentingan yang sudah tertanam kuat, sehingga sangat sulit untuk melakukan perubahan ya. Kemudian yang terakhir, ada juga hambatan yang bersifat ideologis ya atau keyakinan terhadap sesuatu yang ideal atau sudah dia cita-citakan sejak dahulu. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ini menyebabkan perubahan sosial menjadi terhambat, yaitu bisa disebabkan oleh terisolasinya secara geografis di mana masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman atau daerah terpencil sehingga interaksi sosialnya terbatas hanya pada kelompok-kelompok internal sehingga mereka tidak tahu perkembangan perubahan teknologi atau budaya di luar dari mereka ya. Kemudian juga bisa terjadi karena isolasi secara kultural di mana mereka tidak ingin menerima pengaruh dari kebudayaan luar. Contohnya pada masyarakat adat di daerah terpencil ya, pada masyarakat suku Baduy Dalam misalkan ya. Mereka tidak ingin adanya perubahan dalam perkembangan teknologi maupun adat istiadat, aturan maupun ideologi ya. Kemudian yang kedua, adat istiadat dan kebiasaan yang sulit diubah. Di mana ya, adat dalam masyarakat yang biasanya itu kan berisi pola perilaku yang diyakini, kemudian diterima oleh masyarakat dan juga bersifat kekal. Oleh karena itu, masyarakat itu cenderung patuh pada aturan adat sehingga sulit untuk menghasilkan yang namanya perubahan sosial ya. Apa saja dampaknya ya? Yang pertama dampak positif
Yang dihasilkan adalah masyarakat dapat melestarikan kebudayaannya dan juga dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan ya, seperti yang dilakukan pada masyarakat Baduy ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada prasangka terhadap hal-hal baru, di mana prasangka terhadap hal-hal baru ini muncul ketika masyarakat pernah mengalami hal yang buruk ataupun kerugian terhadap suatu hal yang baru, sehingga dapat menghambat perubahan sosial. Contohnya, prasangka terhadap perkembangan teknologi. Ya, saat ini kaitannya fenomena TikTok. Ya, di mana remaja-remaja, pelajar-pelajar sangat menyukai ya aplikasi TikTok ini selain Instagram. Nah, yang mana pemerintah ya mewacanakan untuk memblokir aplikasi TikTok karena dianggap sajian atau tontonan video TikTok itu tidak layak ya, hanya perempuan-perempuan cantik joget-joget, goyang, erotis dan sebagainya. Tetapi sekarang coba kita lihat konten-konten TikTok ini kan sekarang variatif ya, ada tentang edukatif, ada sesuatu yang lucu, ada yang tentang tips and trick, ada tentang resep masakan, ada kajian Islami dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali variasi variasi video dalam video TikTok. Nah, sehingga ini dengan prasangka terhadap hal-hal baru ini menghambat terjadinya perubahan sosial ya. Kemudian yang berikutnya, ada hambatan ideologis, yaitu ideologi terbangun atas suatu keyakinan dan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat, sehingga dapat dilihat oleh masyarakat sebagai sesuatu yang ideal. Contohnya apa? Yaitu Pancasila, di mana Pancasila ini tidak boleh dirubah, tidak boleh digantikan oleh yang lain ya, karena Pancasila ini kan ada 5 sila ya yang sudah dituangkan dalam apa namanya? Undang-undang ya, kemudian ini harus apa? Diyakini oleh semua masyarakat Indonesia ya. Nah, selain Pancasila, ada juga hambatan ideologis yang dipengaruhi oleh unsur SARA. Ada yang tahu anak-anak apa itu SARA? Ya, SARA itu kaitannya dengan suku, agama, ras, dan juga antar golongan ya. Kemudian ada juga hambatan ideologis ini kaitannya dengan perbedaan gender ya, konstruksi sosial budaya antara laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan. Pekerjaan di sektor publik itu hanya untuk laki-laki, sedangkan perempuan hanya bekerja di sektor domestik saja, bekerja di rumah, mengurus anak, misalkan ya. Nah, ini kan kaitannya hambatan ideologis, sehingga para perempuan tidak bisa menempati posisi tinggi di sektor publik, misalkan ya. Padahal antara laki-laki dan perempuan itu memiliki status dan kedudukan yang sama. Nah, sehingga perbedaan gender inilah menghambat terjadinya perubahan sosial terutama pada kaum perempuan ya. Kemudian selain itu ada juga ideologi negara. Contohnya pada negara Korea Utara di mana mereka sangat anti yang namanya Amerika dan juga Korea Selatan. Apabila masyarakatnya ketahuan menggunakan produk-produk dari Amerika, buatan Amerika, atau produk-produk dari Korea, menonton drakor Korea, misalkan ya, maka akan apa? Mendapatkan sanksi yang berat. Nah, jadi ini kaitannya dengan hambatan ideologis, faktor penghambat perubahan sosial ya. Kemudian yang berikutnya, ada juga kepentingan yang tertanam kuat atau vested interest. Ada 3 alasan kenapa masyarakat ini memiliki vested interest sehingga menghambat perubahan sosial. Yang pertama, karena masyarakat itu sudah cenderung berada pada zona aman. Jadi mereka tidak ingin lagi pindah ke zona-zona yang lain, sudah nyaman, sudah santai, tidak perlu ada inovasi atau tantangan yang baru misalkan ya. Kemudian yang kedua, masyarakat memiliki nilai-nilai yang telah lama dianut sehingga mereka tidak perlu mengikuti nilai-nilai yang baru misalkan ya. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang memiliki vested interest akan cenderung mempertahankan status sosialnya. Contohnya apa? Misalkan pada kasus konflik ojol dan opang, ojek online dengan ojek
pangkalan. Di mana kalau kita lihat dari segi efisiensinya, kemudian keuntungannya kan lebih menjanjikan ojek online dibandingkan ojek pangkalan ya. Kemudian ada juga masyarakat petani yang menolak lahan pertaniannya digusur misalkan ya. Kemudian ada juga penolakan masyarakat pesisir dan nelayan terhadap reklamasi. Nah, ini kan juga kepentingan yang tertanam kuat misalkan ya. Nah, jadi anak-anak untuk materi kita hari ini cukup ya faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa dipahami oleh kalian, dapat bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa anak-anak silahkan buka Google Classroom-nya ya setelah kalian menyimak materi yang sudah Bapak sampaikan berikut ini, silahkan kalian kerjakan kuis di Google Form ya. Semoga tuntas ya. Bapak akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.